Ketika kita sedang sendirian di rumah, kita pasti sering merasakan perasaan tak enak seperti sedang diperhatikan. Kisah kali ini bercerita tentang seorang babysitter yang mengalami kejadian tidak mengenakan ketika sedang menjaga anak-anak teman ibunya. Cerita ini diambil dari forum Reddit. Kenakan headset kalian, santai, begini ceritanya. Kisah ini terjadi saat aku berusia 14 tahun. Saat itu ibu memintaku untuk menjaga anak temannya. Pasangan ini punya dua anak. Anak pertama berumur 10 tahun dan anak kedua berumur 8 tahun. Mereka ini anak-anak yang baik, akur satu sama lain dan mau mengikuti perkataanku. Sebelum aku bercerita tentang apa yang terjadi, aku akan sedikit memberikan gambaran tempat keluarga ini tinggal. Jadi kalian bisa mengerti mengapa kejadian ini membuatku sangat ketakutan. Lokasi rumah mereka agak jauh dari tempatku tinggal. Terletak di jalan buntu di area perumahan elit yang hanya ada 3 rumah di jalan tersebut. Area perumahan ini termasuk sepi. Biasanya yang terlihat memasuki jalan hanyalah kurir dan penghuni rumah lainnya. Aku sampai di rumah mereka sekitar jam 6 sore dan anak-anak sedang duduk di ruang tengah. Sebelum berangkat, orang tua mereka bilang bahwa mereka akan pulang kira-kira tengah malam dan para penghuni di 2 rumah lainnya sedang pergi liburan. Setelah orang tua mereka berangkat, kami bertiga memutuskan untuk bermain sebentar di luar rumah. Tidak lupa aku kunci pintu depan, lalu mengawasi mereka bermain sepeda di sekitaran komplek. Entah kenapa aku merasa gelisah. Mungkin karena aku tahu hanya ada kami bertiga di sepanjang jalan ini. Setelah sekitar 1 jam bermain di luar, kami kembali ke rumah dan bermain video game di ruang keluarga. Aku mengunci pintu depan dan meletakkan kuncinya di atas meja dapur. Aku bahkan mengeceknya sekali lagi sebelum pergi ke ruangan keluarga. Aku sangat waspada saat mengecek pintu depan. Mungkin karena waktu itu aku terlalu sering membaca cerita seram. Saat anak-anak sedang bermain video game, aku duduk di sofa dan entah kenapa aku tiba-tiba merasa gelisah. Firasat bahwa akan terjadi sesuatu di rumah ini, ditambah lagi cuma ada kami bertiga di sepanjang komplek. Hal ini membuatku merinding. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan sudah waktunya anak-anak tidur. Kami pergi ke lantai 2 menuju kamar mereka. Lokasi tangga menuju lantai 2 berada di depan pintu utama dan kamar mandinya terletak di ujung tangga tersebut. Jadi kita dapat melihat pintu kamar mandi dari pintu utama di lantai 1. Anak-anak ke kamar mandi untuk menggosok gigi sebelum tidur. Di saat yang sama, kami mendengar ada suara mobil yang berhenti di pagar depan rumah. Aku pikir itu orang tua mereka yang pulang lebih cepat, jadi aku berekspektasi akan mendengar suara pintu garasi dibuka. Namun suara itu tak kunjung kudengar. Aku pergi ke kamar sang adik dan melihat keluar. Ada satu mobil yang berhenti di depan pagar dengan keadaan mesin masih menyala. Di dalamnya ada seorang pria. Lampu jalan tidak ada yang hidup, padahal sudah jam 10 malam dan di luar itu gelap gulita. Aku menyangka mungkin orang itu hanya tersesat saat mencari alamat atau semacamnya, dan berhenti sejenak untuk memastikan jalan yang mau dia tuju. Lalu aku kembali ke kamar mandi di mana anak-anak berada. Tiba-tiba, aku mendengar ketukan dari pintu depan. Aku berbalik dan melihat ada seorang lelaki memegang kotak pizza. Pintu utama ini memiliki jendela, jadi aku bisa melihat dengan jelas pria tersebut dari pintu kamar mandi. Dia pun juga dapat melihat kami dengan jelas.
Entah kenapa perasaan tegang yang tadi kurasakan kembali muncul. Aku bertanya kepada anak-anak, apa ada yang memesan pizza dan mereka mengatakan tidak. Mereka ini anak yang jujur dan tidak akan berbohong. Aku pun ragu mereka melakukan itu tanpa seizinku. Normalnya aku akan turun ke bawah dan bertanya kepada orang itu apa yang dia mau. Mungkin dia salah alamat dan aku bisa arahkan dia. Tapi firasatku mengatakan jangan ke bawah. Jangan buka pintu itu. Pria itu juga tidak terlihat seperti kurir. Biasanya mereka pasti menggunakan seragam atau semacamnya. Pria ini mencurigakan. Usianya seperti 30-an akhir atau 40-an dan terlihat sangat lusuh. Topinya terlalu ke bawah sehingga matanya tidak terlihat dengan jelas. Dia juga tersenyum lebar sehingga gigi-giginya kelihatan. Anak-anak mulai bertanya kenapa pria itu di sini. Aku menghiraukan pertanyaan lugu mereka dan meminta mereka untuk segera pergi ke kamar dan tidur. Sang kakak dengan patuh pergi ke kamarnya dan aku mengantar si adik ke kamarnya pula. Lalu melalui jendela kamar si adik, aku melihat keluar untuk memastikan mobil itu kembali. Aku melihat di mobil tersebut tidak ada logo apapun. Aku semakin yakin bahwa pria ini bukanlah seorang kurir. Setelah memastikan si adik tidur, aku kembali ke tangga untuk bisa mengawasi si pria tersebut. Aku mencoba untuk tetap tenang supaya anak-anak merasa aman, walaupun di hatiku tidak seperti itu. Pria tersebut masih berdiri di depan pintu dan masih tetap tersenyum. Aku mungkin tidak dapat melihat matanya yang tertutupi, tapi aku bisa merasakan bahwa dia berdiri di sana tersenyum dan melihat tepat ke arahku. Kemudian tanpa berbalik, dia mulai menggoyang-goyangkan gagang pintu dengan agresif, sambil tetap tersenyum ke arahku. Oh, tidak. Itu bukan senyuman, tetapi mirip sebuah seringai. Aku sangat lega pintu itu sudah kukunci dari awal. Aku bahkan mengeceknya hingga 2 kali. Dia berhenti mencoba membuka pintu dan lanjut menatap ke arahku. Jika aku yang sekarang berada di posisi tersebut, aku pasti sudah langsung menghubungi polisi. Tapi di usia remajaku saat itu, aku hanya berdiri terpaku ketakutan. Rasanya jika aku berpaling sebentar saja, dia akan tiba-tiba muncul di depanku. Beberapa saat kemudian, dia mulai berjalan mundur menuju pagar tanpa memalingkan pandangannya kepadaku. Dia berjalan mundur sampai ke mobilnya dan masih tetap melihat ke arahku. Aku pergi ke kamar utama di mana jendelanya dapat melihat lebih jelas ke arah jalan. Aku berlutut dan mengintip ke jendela berharap dapat melihat pria tersebut memasuki mobilnya. Tidak ada tanda-tanda pria tersebut di luar. Namun mobilnya masih terparkir di depan pagar. Aku kembali ke tangga berharap tidak terjadi apa-apa lagi. Namun memang tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Sekitar 20 menit setelah itu, aku mendengar suara mobil. Aku berlari ke arah kamar dan kembali mengintip melalui jendela dengan menunduk. Mobil pria tersebut menyala dan dia duduk di bangku pengemudi masih dengan seringainya. Mobilnya kemudian perlahan berjalan mundur menuju jalan utama tanpa menghidupkan lampu depan mobilnya. Dan tepat sebelum dia pergi, dia kembali melihat ke arah rumah. Dan aku bersumpah, dia melihat ke arahku lagi. Sekali lagi, aku tidak dapat melihat matanya karena ditutup topi. Tapi aku dapat merasakannya. Dia pasti menatap tepat ke arahku. Ini sangat menakutkan bagiku karena harusnya dia tidak tahu aku di mana. Tirai jendela tertutup. Lampu kamar mati. Dan bagian tubuhku yang mungkin bisa dilihatnya itu cuma kening hingga mataku. Ditambah di luar pun tidak ada cahaya sama sekali. Dia juga tidak menghidupkan lampu mobilnya, jadi aku yakin bahwa aku tidak terlihat. Dia juga tidak mencoba melihat di setiap sudut jendela yang lain.
Pandangannya itu langsung tepat ke arahku, seolah dia bisa merasakan di mana keberadaanku. Beberapa saat setelah itu, ketika aku mulai tenang, aku mulai memikirkan kejadian aneh ini. Orang ini sudah pasti bukan kurir pizza, bukan juga orang yang tersesat. Dan selama 20 menit dia menghilang sebelum kembali ke mobilnya tadi, dia mungkin mengelilingi rumah dan memikirkan cara untuk bisa masuk ke rumah. Orang ini jelas punya niat buruk. Mungkin ingin merampok rumah ini atau mungkin juga ada berniat mencelakai aku dan anak-anak. Aku sangat bersyukur mempercayai firasatku. Mungkin dia menemukan kotak pizza di tong sampah dan menjadikan itu sebagai alasan untuk meminta dibukakan pintu, kemudian menyerangku. Tapi masih ada beberapa pertanyaan di benakku yang tidak bisa terjawab sampai saat ini. Jika dia memang ingin masuk ke rumah, mengapa dia tidak mencoba memecahkan kaca jendela atau mencoba mendobrak pintu? Aku memang lega dia tidak memaksa masuk. Tapi anehnya, kenapa dia menyerah setelah tahu pintunya terkunci? Mungkin dia tidak ingin ada keributan dan memang ingin menyerangku secara diam-diam. Kenapa juga dia berjalan mundur ke mobilnya sambil menyeringai ke arahku? Apa dia cuma ingin mengintimidasi? Kenapa secara kebetulan lampu jalan di perumahan ini mati? Apa dia sudah mengintai rumah ini dari kejauhan? Kalau diingat-ingat, aku sudah merasakan firasat buruk dari sore tadi ketika bermain di luar. Apa dia tahu cuma rumah kami yang ada penghuninya saat itu? Bagaimana juga dia bisa tahu aku berada di jendela yang mana? Dan kenapa dia menyeringai sepanjang waktu? Mudah-mudahan ceritaku tadi tidak terjadi di kehidupan nyata kalian ya. Mungkin sudah saatnya untuk kalian tidur dan beristirahat. Semoga cerita tadi dapat menghibur kalian dan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Selamat tidur dan jangan lupa mengunci pintu.